Yang pertama, munculnya kaum sofis. Julukan sofis sendiri diberikan kepada para filsuf yang berkarya dan hidup di zaman yang sama dengan Socrates. Lalu mereka hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kata sofis diambil dari bahasa Yunani yang berarti kebijaksanaan atau sophia. Pada umumnya, kaum sofis merupakan guru profesional yang bekerja dalam bidang public speaking. Mereka membimbing anak muda dengan kemampuan orasi dan public speakingnya. Lalu ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya kaum sofis. Yang pertama, pada saat Athena mengalami masa kejayaan. Saat itu Athena mengalami masa kejayaan di bidang politik dan ekonomi di bawah pimpinan Perikles. Tapi pada saat itu Athena belum mengambil bagian di bidang filsafat dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, menurut sejarah, negara atau kota yang berkembang di bidang ekonomi ataupun politik, mereka menjadi pusat intelektual dan kultural. Begitu juga dengan Athena. Para sofis tidak membatasi kegiatan mereka di Athena saja. Mereka merupakan guru yang berkeliling dari kota ke kota, tapi mereka tetap menjadikan Athena sebagai pusatnya karena memiliki daya tarik tersendiri. Faktor kedua yaitu kebutuhan akan pendidikan. Untuk yang pertama kalinya, kaum sofis mengadakan pendidikan bagi kaum muda, sehingga kata paideta atau dalam bahasa Yunani yang berarti pendidikan menjadi suatu penemuan yang sangat bersejarah di Yunani dan terus berkembang sampai saat ini. Lalu yang ketiga yaitu faktor bersinggungan dengan kebudayaan negara lain. Orang-orang Yunani menyadari bahwa kebudayaan mereka itu berbeda dengan kebudayaan negara lain, sehingga mereka merumuskan bahwa baik, buruk, dan benar ataupun salah itu merupakan suatu yang relatif. Lalu ada beberapa tokoh kaum sofis, diantaranya yaitu Protagoras, lalu ada Gorgias, Hippias, Prodikos, dan yang terakhir ada Critias. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai poin D, yakni Plato. Plato ialah seorang filsuf yang lahir pada tahun 427 sebelum Masehi. Beliau terlahir dari keluarga yang terkenal, yakni ayahnya yang bernama Ariston dan ibunya yang bernama Periktiwan. Nah, kemudian pada usia 40 tahun, Plato mengunjungi sebuah negara, yakni negara Italia dan negara Sisilia. Kemudian pada saat beliau sudah pulang dari negara Italia, beliau mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama Akademia. Nah, sekolah tersebut dirancang sebagai pusat penyelidikan ilmiah, dan juga bisa dibilang bahwasanya Plato ialah pendiri universitas pertama yang mempelopori universitas-universitas pada abad pertengahan dan abad modern. Kemudian di Akademia, ilmu yang paling utama di Akademia ialah ilmu matematika, atau bisa disebut dengan ilmu pasti. Nah, kemudian Plato juga menjadi kepala sekolah sampai hingga akhir hayatnya, yakni pada tahun 347 sebelum Masehi. Nah, kemudian setelah beliau meninggal, karangan Plato yang bernama Nomoi belum terselesaikan. Nah, akan tetapi ada muridnya yang menyiapkan manuskrip definisi agar nomor tersebut bisa beredar. Nah, maka dari itu Cicero mengatakan bahwasannya Plato meninggal dalam keadaan menulis. Kemudian Plato ialah murid dari Socrates yang pemikirannya banyak dipengaruhi oleh mistis Pythagoras, yakni pemikiran Plato meliputi masalah etik, masalah politik, masalah hukum, masalah agama, dan epistemologi dan juga psikologi. Kemudian untuk ajaran-ajaran Plato, yakni ada dua, yakni yang pertama ajarannya mengenai ide dan yang kedua ajarannya mengenai jiwa. Untuk yang pertama ini ide. Nah, untuk yang pertama ajaran Plato ialah ide. Nah, ide di sini bukan yang dimaksud dengan ide yang gagasan subjektif yang berbeda dengan satu orang dengan orang yang lainnya, akan tetapi ide di sini menurut Plato ialah sesuatu yang objektif
berdiri sendiri, permanen, abstrak, dan dapat diketahui. Dan bagi Plato, ide tidak diciptakan dari pikiran kita, akan tetapi pikiran kita yang bergantung kepada ide tersebut. Nah, kemudian untuk yang kedua, yakni jiwa. Pandangan Plato mengenai jiwa ialah dipengaruhi oleh Socrates, Pythagoras yang bersifat dualisme. Jadi jiwa ini bersifat dualisme karena si Plato dipengaruhi oleh Socrates dan Pythagoras. Nah, Plato sendiri memandang jiwa dan raga merupakan dua identitas yang berbeda. Jiwa dipandang sebagai identitas imaterial yang kekal, dan sedangkan raga atau jiwa kita ini yang bersifat imaterial. Nah, seperti itu. Plato juga beranggapan bahwasanya jiwa diyakini ada sebelum tubuh kita. Kemudian jiwa dipersenjatai oleh tubuh. Sebelum menyatu dengan tubuh, jiwa memiliki pengetahuan yang murni, kemudian dipengaruhi atau terkontaminasi oleh informasi-informasi duniawi saat ini. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua tokoh filsafat, yang satunya hidup sezaman dengan Socrates dan yang satunya murid Plato. Siapa lagi kalau bukan Aristoteles dan juga Gorgias. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai Gorgias terlebih dahulu. Nah, beliau lahir di Leotini pada tahun 483 sebelum Masehi, yang hidup sezaman dengan Socrates. Nah, beliau ini meninggal pada usia 427 sebelum Masehi di usianya yang ke-108. Beliau tiba di Athena sebagai duta besar kota kelahirannya. Nah, dalam rangka meminta bantuan ke polis Athena untuk mendukung pertempuran melawan Syrakusa. Nah, jadi beliau Gorgias ini pergi ke Athena dalam rangka meminta bantuan ke polis Athena untuk melawan penjajahan pasukan Syrakusa. Kemudian Gorgias mengelilingi kota-kota Yunani termasuk kota Athena, di mana ia memperoleh ketenaran sebab kefasihan karena ucapan lidahnya. Kemudian ajaran-ajaran Gorgias, nah, beliau menulis buku yang berjudul Tentang Yang Tidak Ada, dan beliau mempertahankan 3 pendirian. Yang pertama, tidak ada sesuatu apapun, dan yang kedua, seandainya sesuatu ada maka dapat dikenali atau dirasa. Nah, yang ketiga ini, jika sesuatu itu dapat dikenali maka pengetahuan tidak dapat disampaikan ke orang lain. Nah, dari karyanya tersebut ia berbalik dari filsafat ilmu retorika. Ia menganggap itu adalah seni yang tidak dapat diarahkan dari akal budi semata. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai salah satu tokoh yang tidak asing ya, sekaligus murid Plato, yang bernama Aristoteles. Nah, beliau lahir pada tahun 384 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 322 sebelum Masehi. Nah, ia satu-satunya murid Plato yang bisa dibilang paling cerdas gitu ya. Nah, saat usianya ke-17 tahun, Aristoteles datang ke Athena untuk mengabdi atau untuk mencari ilmu di Akademia Plato. Nah, kemudian ia belajar di Akademia Plato selama kurang lebih 20 tahun. Singkat cerita, setelah kematian Plato yang digantikan oleh Speusippos. Nah, Speusippos ini merupakan keponakan dari Plato ya, yang menggantikan Plato pada saat meninggal dunia. Nah, kemudian Aristoteles bersama Xenocrates meninggalkan Athena dikarenakan ketidakcocokan atau tidak setuju dengan ajaran Speusippos yang menggabungkan filsafat dengan ilmu matematika. Seusai Alexander Agung dilantik menjadi raja, kemudian Aristoteles ini kembali ke Athena. Namun ia tak kembali ke akademia dikarenakan sudah cukup pintar lah bisa dibilang. Singkat cerita, Aristoteles mendirikan sebuah sekolah yang ia beri nama Laikelon. Nah, Aristoteles menerbitkan banyak sekali karya, namun karyanya banyak juga yang hilang. Nah,
ada beberapa karya dari Aristoteles yang sangat terkenal. Yang pertama logika, yang kedua silogisme, dan yang ketiga sains. Nah, menurut Aristoteles, pengetahuan itu ada dua macam, yaitu pengetahuan indera dan juga pengetahuan budi. Nah, pengetahuan indera ini bertujuan untuk mencapai pengenalan pada hal-hal konkret, dan pengetahuan budi ini bertujuan untuk mencapai abstrak umum. Nah, pengetahuan budi inilah yang disebut sebagai ilmu pengetahuan sampai sekarang. Nah, kemudian Aristoteles mengemukakan atau menekankan bahwa tujuan alamiah manusia di dunia ini adalah kebahagiaan. Nah, menurut Aristoteles sendiri, kebahagiaan sejati hanya bisa dicapai dengan mengupayakan kehidupan moral dan kebaikan intelektual. Kemudian Aristoteles mengemukakan beberapa teori. Yang pertama, teori tentang logika. Nah, beliau memanfaatkan metode deduktif untuk atau sebagai dasar logika, dan yang kemudian mempengaruhi filsuf-filsuf lain hingga saat ini. Kemudian fisika. Nah, fisika ini mencangkup keberadaan bumi dan struktur-struktur ilmiah yang terbentuk. Yang ketiga, metafisika. Nah, yang metafisika ini mencangkup beberapa aspek kehidupan seperti agama, moralitas, dan bahasa. Kemudian etika. Nah, etika ini mencangkup perilaku atau norma-norma atau kehidupan yang etis. Yang kelima, biologi, dan yang keenam, psikologi. Kemudian yang terakhir, retorika. Materi selanjutnya yaitu tentang Socrates. Yang pertama, biografi. Socrates lahir pada tahun 470 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Sophroniscos yang bekerja sebagai seorang pemahat, dan ibunya bernama Painarete, seorang bidan. Socrates berasal dari keluarga yang kaya dan mendapat pendidikan yang baik. Maka dari itu, Socrates pernah menjabat sebagai seorang prajurit Yunani, namun memusatkan perhatiannya kepada filsafat. Socrates tidak tertarik dengan filsafat alam, namun ia tertarik dengan filsafat yang berhubungan dengan manusia. Ia memulai filsafatnya dari kehidupan sehari-hari. Ada perbedaan antara Socrates dan kaum sofis, yaitu Socrates tidak setuju dengan relativisme yang dianut oleh kaum sofis. Menurutnya, kebenaran itu objektif yang tidak tergantung pada saya atau pada kita. Seperti halnya kaum sofis, Socrates mengarahkan perhatiannya kepada manusia sebagai objek pemikiran filsafatnya. Socrates tidak memungut biaya setelah mengajarnya. Ini berbeda dengan kaum sofis lainnya yang meminta bayaran setelah melakukan pengajaran. Maka dari itu, ada tokoh bernama Anytos menuduh Socrates karena tidak mempercayai dewa-dewa yang dianut oleh polis Athena dan memperkenalkan praktik baru, serta dia juga disalahkan karena dianggap membawa pengaruh buruk pada kaum muda. Maka dari itu, Socrates disalahkan dan akhirnya dihukum mati. Yang kedua, tentang ajaran Socrates. Nah, yang saya bahas di sini ada 3, yaitu tentang metode, etika, dan politik. Yang pertama, metode. Socrates menggunakan teknik tertentu yang disebut dialektika, yaitu yang melalui diskusi. Socrates berjalan dan bercakap-cakap sambil menanyai orang-orang sekitarnya. Socrates kemudian membuat kesimpulan dari jawaban itu. Namun, jika jawaban pertama dapat dipertahankan, maka ia akan mengganti dengan jawaban lainnya. Socrates sendiri mengusulkan nama lain untuk tekniknya, yaitu meutika teknik atau seni kebidanan. Nama ini terinspirasi dari pekerjaan ibunya yang seorang bidan. Tugas Socrates bisa diibaratkan sebagai seorang bidan. Maksudnya, di sini Socrates tidak membantu persalinan, namun ia membantu jiwa-jiwa untuk mengetahui pengetahuan yang sebenarnya ada pada jiwanya. Yang kedua, tentang etika. Menurut Socrates, standar paling penting dari keberadaan manusia adalah membuat semangatnya setara dengan yang dibayangkan, atau boleh dikatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan.
Nah, untuk mencapai kebahagiaan itu bisa melalui arete atau yang dalam bahasa Indonesia berarti keutamaan. Sokrates memiliki pendirian bahwa keutamaan adalah pengetahuan. Dapat disimpulkan ada 3. Yang pertama, seorang tidak melakukan kesalahan secara sengaja. Mereka melakukan kesalahan karena ceroboh atau karena tidak tahu. Yang kedua, keutamaan itu satu. Tidak mungkin seseorang mempunyai keutamaan, keberanian, dan tidak mempunyai keutamaan di bidang lain. Yang ketiga, keutamaan itu bisa diajarkan. Apabila keutamaan disamakan dengan pengetahuan, maka harus diakui bahwa keutamaan itu bisa diajarkan. Yang ketiga, tentang politik. Di Apologia karya Plato menyebutkan bahwa Sokrates mengakui bahwa meskipun ia merasa tidak terpanggil untuk menjadi penengah di urusan politik, namun ia memiliki kewajiban karena sebagai seorang warga negara. Sokrates melanjutkan standar etikanya di bidang politik. Menurut Sokrates, tugas negara adalah untuk memajukan kebahagiaan rakyatnya. Seorang pengusaha harus mempunyai pemahaman tentang apa yang baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang Helenisme. Helenisme adalah istilah modern dari bahasa Yunani kuno, yakni Helenzen, yang memiliki arti berbicara atau berperilaku seperti orang Yunani. Pembicaraan di dalam Helenisme ini terkait dengan agama, filsafat, dan juga ilmu pengetahuan. Dalam Helenisme ini terdapat 4 mazhab besar, yakni sinisme, skeptisme, epikureisme, dan juga stoicisme. Yang pertama yaitu sinisme. Sinisme ini didirikan oleh Antisthenes yang termasuk murid dari Sokrates. Adanya sinisme ini dikarenakan bentuk ekspresi dari ketidakpuasan terhadap situasi dan kondisi yang dianggap tidak adil. Sinisme juga mengajarkan untuk hidup sederhana yang jauh dari kata kemewahan. Sinisme di sini memiliki arti sinis, dari kata sinis yang memiliki arti anjing. Bahwasanya ia menganggap bahwasanya kehidupan itu bebas seperti anjing, terserah, tidak terikat dengan aturan. Yang kedua yaitu skeptisme. Skeptisme didirikan oleh Pyrrho yang mengarah pada keraguan terhadap kemampuan manusia untuk mencapai kebenaran yang nyata. Sinisme dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah ketika kita meragukan kemasan pada bungkus makanan atau kita meragukan kemampuan teman kita ketika ia akan mengerjakan tugas. Lalu yang ketiga yaitu ada epikureisme. Epikureisme ini didirikan oleh Epicurus. Ia termasuk tokoh filsafat pertama kali yang mengatakan bahwasanya kebahagiaan dan juga kepedihan itu dapat dirasakan dalam waktu yang bersamaan. Epicurus ini lebih mengarah ke atomisme dan juga hedonisme. Ia menganggap bahwasanya segala hal yang mengendalikan manusia itu adalah atom, bukan Tuhan. Termasuk kematian, itu yang mengatur adalah atom. Dan sedangkan hedonisme menurut Epicurus ialah tidak hanya mengejar kebahagiaan atau menghindari penderitaan, namun juga menolak kebahagiaan yang bersifat sementara. Menurutnya, kebahagiaan dan kepedihan harus seimbang, yaitu ketika kita merasakan kebahagiaan, sebelumnya kita sudah pernah merasakan kepedihan. Contohnya ketika kita tidak akan merasa kenyang sebelum kita merasakan lapar. Lalu yang terakhir yaitu stoicisme. Stoicisme ini didirikan oleh Zeno. Menurutnya ajaran tertinggi dan juga alam semesta diatur oleh aturan yang dapat dipahami oleh akal. Menurut mereka, Tuhan adalah akal yang melekat di dalam diri manusia dan juga alam semesta. Realitas sejati menurut mereka adalah alam. Alam di sini dimaksudkan juga manusia. Mereka menganggap bahwasannya manusia adalah bagian dari alam dan akan kembali ke alam. Mereka juga mengatakan bahwasannya aku berpikir maka aku ada. Mereka mempercayai bahwasannya nilai terpenting di kehidupan ini adalah hidup selaras dengan alam dan juga menganggap material adalah hal yang kurang penting, namun tidak mengharamkannya juga asalkan tidak diiringi dengan emosional. Sekian presentasi dari saya mengenai Helenisme.